IPB Makamban dengan NIM 1020229479. Saya mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Toraja dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen. Jadi di sini saya akan menyampaikan psikologi pendidikan dengan topik berpikir dan bernalar dan juga motivasi belajar di bawah asuhan oleh Bapak Yosef Patandu. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan mengenai berpikir dan bernalar. Berpikir adalah akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu dalam ingatan kita. Artinya, setiap manusia yang menggunakan akal budinya akan menimbulkan kegiatan yang disebut sebagai berpikir, baik pertimbangannya maupun keputusan yang akan ia ambil. Berpikir dan bernalar adalah dua proses mental yang berbeda, namun saling terkait, di mana berpikir adalah kegiatan mental yang lebih luas, melibatkan analisis, kemudian perasaan, dan kehendak untuk memahami dan memecahkan masalah. Ini mencakup aktivitas seperti meragukan, kemudian yang kedua yaitu menilai dan juga menyimpulkan. Sebaliknya dari bernalar adalah proses yang lebih spesifik, berfokus pada penarikan kesimpulan dari premis yang telah diketahui. Kemudian, penalaran juga melibatkan langkah-langkah seperti memahami, kemudian memutuskan dan juga menyimpulkan berdasarkan logika. Jadi, dengan demikian, semua bernalar adalah berpikir, tetapi tidak semua berpikir adalah bernalar. Jadi, dalam hal ini, bernalar dapat mengambil bentuk seperti induktif, kemudian ada juga deduktif dan abduktif. Jadi, penalaran induktif adalah proses penarikan kesimpulan yang lebih umum atau biasa disebut dengan universal. Penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan khusus yang berdasarkan hukum atau pernyataan yang telah berlaku umum. Sementara itu, penalaran abduktif adalah penalaran yang terjadi dalam menentukan suatu hipotesis. Adapun jenis-jenis berpikir yang saya ketahui, yang pertama yaitu berpikir kritis. Menurut Halpern, berpikir kritis adalah aktivitas mental di mana individu secara sengaja memberikan penilaian pada kualitas pemikirannya. Jadi dari berpikir kritis terdapat pemikiran yang jernih, kemudian independen dan juga rasional. Kemudian masuk ke dalam berpikir literal. Berpikir literal berarti memahami informasi secara harafiah tanpa mempertimbangkan konteks atau makna yang lebih dalam. Sekarang kita masuk ke dalam motivasi belajar. Motivasi adalah tenaga pendorong yang mendorong manusia untuk bertindak dan melakukan sesuatu. Sebaliknya, dari motivasi belajar merupakan keseluruhan gaya penggerak psikis dalam diri seseorang yang menimbulkan kegiatan belajar, kemudian menjamin keberlangsungan belajar, dan juga memberi arahan pada kegiatan belajar itu demi mencapai satu tujuan. Adapun komponen-komponen dalam motivasi belajar, yang pertama yaitu kebutuhan. Kebutuhan terjadi bila individu merasa ada ketidakseimbangan antara apa yang ia miliki dari apa yang ia harapkan, dan yang kedua yaitu dorongan. Dorongan merupakan kegiatan mental untuk melakukan sesuatu, dan yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan merupakan hal yang ingin dicapai oleh individu. Adapun jenis-jenis dalam motivasi belajar, yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motif yang menjadi aktif dan fungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, sebab pada setiap orang telah terdapat motivasi guna melaksanakan sesuatu. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif yang fungsinya disebabkan oleh rangsangan dari luar. Kemudian adapun fungsi dari motivasi belajar, yang pertama yaitu
motivasi sebagai pendorong perbuatan, dan yang kedua yaitu motivasi sebagai penggerak perbuatan, dan yang ketiga yaitu motivasi sebagai pengarah perbuatan. Kemudian ada pun faktor-faktor